Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fuadi, mahasiswa reguler 2 Universitas Mercubuana, Jakarta. Di video ini saya akan coba mempresentasikan cara uji analisis regresi dengan variabel moderasi menggunakan aplikasi software yaitu IBM SPSS Statistik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Statistik Bisnis yang diampu oleh Bapak Taufik Akbar. Oke, selamat menyaksikan. Oke, langsung saja. Untuk melakukan uji analisis regresi dengan variabel moderasi, kita memerlukan sebuah aplikasi. Di sini aplikasi yang saya gunakan yaitu yang pertama ada spreadsheet atau boleh juga Microsoft Excel. Yang kedua yaitu IBM SPSS Statistik. Nah, di sini apakah uji analisis regresi dengan variabel moderasi itu? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Namun berbeda dari biasanya, contoh kasus kali ini yaitu analisis regresi yang dilakukan dengan menambah satu variabel lagi, yaitu variabel moderator atau variabel moderating. Pada dasarnya, variabel moderator adalah variabel independen yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan di antara variabel independen terhadap variabel dependen tersebut. Ini saya sudah membuat 20 sampel untuk uji analisis regresi dengan variabel moderasi. Nah, di sini ada variabel independen yaitu X1 dan ada variabel moderasi yaitu X2 dan ada variabel dependen yaitu sebagai Y. Nah, di sini partisipasi anggaran yaitu X1 sebagai variabel independennya, dan di sini ada komitmen organisasi yaitu X2 sebagai variabel moderasinya. Dan di sini juga ada kinerja manajerial yaitu Y sebagai variabel dependen tersebut. Nah, variabel komitmen organisasi akan memperkuat hubungan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Oleh karena itu, komitmen organisasi berperan sebagai variabel moderating. Nah, oke, kita langsung saja ke aplikasi IBM SPSS Statistik. Oke, kita ke variable view. Kita ketikkan di sini ada nomor. Setelah itu kita ketik di sini X1, X2 dan Y, dan juga X1, X2. Dan di labelnya kita beri nama yaitu nomor. Setelah itu ada partisipasi anggaran, dan juga di X2 nya ada komitmen organisasi. Di Y nya kita ada kinerja manajerial. Dan di X1, X2 nya yaitu partisipasi anggaran dikali dengan komitmen organisasi. Dan juga jangan lupa di measure-nya untuk nomornya kita kasih nominal, X1 nya scale, X2 nya scale, Y nya scale, dan X1 X2 nya juga scale. Setelah itu kita ke data view. Untuk mengkopinya kita ambil dari data sampel yang sudah kita buat. Kita langsung copy saja. Kita copy dan kita pastekan di sini di data view. Nah, setelah itu kita akan langsung melakukan uji analisis regresi. Bagaimana? Klik analyze, klik regression, klik linear. Setelah itu kita masukkan kinerja manajerial ke variabel dependen. Setelah itu partisipasi anggaran kita masukkan ke variabel independen, dan akhirnya kita pencet OK. Nah, di sini akan muncul seperti ini.
Nah, di sini kita bisa lihat nilai R-square-nya dari hasil output regresi yang pertama, yaitu sebesar 0,777. Nah, setelah itu, bagaimanakah cara kita memasukkan variabel moderasi untuk mengetahui hasil dari output regresi tersebut, entah naik R-square-nya atau turun? Oke, kita kembali ke data view, lalu kita klik analyze, klik regression, klik linear. Setelah itu kita masukkan komitmen organisasi yaitu X2 ke bagian independen, dan juga partisipasi anggaran kali komitmen organisasinya. Kita klik OK. Setelah itu akan muncul hasil seperti ini, yaitu R-square-nya menjadi 0,790. Dan akhirnya saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil dari uji analisis regresi dengan variabel moderasi. Nah, di sini kita bisa lihat nilai R-square-nya dari hasil output regresi yang pertama, yaitu sebesar 0,777. Artinya apa? Bahwa pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial itu sebesar 77,7%. Nah, ini dikalikan 100%. Artinya, sisanya dari 100% ini merupakan variabel di luar daripada penelitian yang kita lakukan, yang mempengaruhi yaitu kinerja manajerial sebesar 0,777. Nah, output regresi yang kedua yang kita peroleh adalah 0,790. Artinya, ada peningkatan ketika komitmen organisasi dilibatkan dalam penelitian sebagai variabel moderasi. Dan dengan hadirnya variabel moderasi ini memperkuat hubungan atau pengaruh antara X1 yaitu partisipasi anggaran terhadap Y yaitu kinerja manajerial. Dan jika hasil sebaliknya memperlemah atau mengurangi analisis regresi sederhana, maka sebaiknya variabel moderasi tidak diikutkan dalam penelitian karena memperlemah hubungan yang ada. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Ahmad Fuadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.